Potret darurat sampah di Jawa Barat. Timbunan menumpuk dari rumah tangga hingga pasar. Kabupaten Bekasi menjadi salah satu penyumbang terbesar. Di TPA Burangkeng, gunungan sampah berjejal menandai kapasitas yang kian kritis. Kondisi ini memaksa banyak pihak mencari terobosan pengurangan sampah dari hulu hingga ke hilirnya. Pemirsa, pada tahun 2024, Provinsi Jawa Barat menjadi penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Di Kabupaten Bekasi, tumpukan sampah harian disebut-sebut mencapai hingga ribuan ton. Sementara TPA setempat sendiri pun banyak menanggung beban. Di tengah situasi ini, di salah satu perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengklaim memiliki tempat pengelolaan sampah secara mandiri. Sampah dibakar menjadi abu, hingga limbah cairnya digunakan menjadi pupuk. Lantas seperti apa penelusuran tim kami kali ini? Ikuti terus dalam liputan berita petang hari ini. Di salah satu perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pengelola lingkungan mengklaim mengoperasikan teknologi pengelolaan sampah mandiri. Sampah rumah tangga diolah di area komunal. Sampah padatnya dibakar hingga menjadi abu yang disebut-sebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Sementara limbah cairnya pun dikatakan bisa menyuburkan tanaman. Proses dimulai dari pemilihan organik, anorganik, dan residu. Material residu kemudian diproses di unit pembakaran. Pengelola menyebut ramah lingkungan karena menghasilkan abu halus, sementara itu cairan dari proses pencucian asap diklaim diolah menjadi pupuk cair. Kalau kita lihat dari indikator lingkungan, Pak ya, kaitannya dengan sekitar kita, gitu kan. Ini ada pohon yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pembakaran yang kami buat, tidak terlihat dampaknya yang negatif. Mereka tetap tumbuh subur, gitu kan. Daun-daunnya tetap hijau. Bahkan ada sarang-sarang burung juga di pohon ini, gitu kan. Jadi bagi kami gitu, indikator alam ini menjadi acuan bahwasannya tempat pembakaran sampah ini ya memang ramah lingkungan, gitu kan. Itu saya acuannya itu indikator alam ini aja udah. Terkecuali kalau misalkan ini menjadi rusak, gitu. Nah itulah saya tidak akan lanjutkan, gitu kan. Tempat sampah juga teratur, kita sudah memilah, dan ini efeknya sangat luar biasa. Namun pembakaran sampah di Indonesia tidak boleh sembarangan. Diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2008, melarang pembakaran yang tidak sesuai persyaratan teknis. Artinya hanya teknologi berizin dan memenuhi baku mutu emisi yang diperbolehkan. Abu sisa bakar juga harus diuji karena berpotensi mengandung logam berat. Cairan hasil olah pun wajib melewati pengelolaan standar sebelum dimanfaatkan. Tim kami menelusuri lokasi beroperasinya tungku sampah di lingkungan setempat, serta mengecek dokumen pendukung, izin alat, SOP operasional, dan hasil uji laboratorium. Untuk pengecekan air sudah dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Udah lakukan pengecekan. Dari hasil tersebut mereka menyarankan airnya tidak boleh dibuang ke got, gitu kan. Tapi tergandung unsur hara yang memang bagus untuk tumbuhan. Maka dari itu airnya tersebut saya gunakan untuk penyiraman tanaman-tanaman di kebun, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan, gitu kan, subur. Untuk asapnya sendiri, gitu kan, memang belum kami lakukan, gitu kan. Karena pertama, kosnya terlalu mahal.
kami tidak punya anggaran sebanyak itu. Gitu kan. Kami lihat itu di daftarnya itu sekitar 140 juta. Karena di situ ada pengukuran furan dioksin. Itu yang sangat mahal. Gitu. Maka dari itu ya kami tidak lakukan karena terbentur anggaran gitu kan. Di level rumah tangga, opsi lain yang sesuai regulasi antara lain compositing aerob biodigester bank sampah untuk anorganik bernilai serta kerjasama TPS 3R. Prinsipnya kurangi di sumber, pilah dan hanya residu yang dikirim ke TPA atau ke fasilitas thermal yang berizin. Teknologi kelola sampah mandiri bisa jadi harapan asal memenuhi izin, uji emisi dan uji residu. Bukan hanya sekedar bakar menjadi abu, Bekasi butuh banyak solusi, tapi juga kepatuhan pada aturan demi keselamatan warga dan lingkungan. Pemirsa, persoalan sampah yang terjadi di masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Sampah yang dihasilkan menjadi tanggung jawab kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dari kami yang bertugas, saya Muhammad Andriansa dan Ahmad Fikri Jaki melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.